Sudah mulai, silakan. Ya. Ini ada tamu, ya, Bang Riedos ya, Riedos di FB-nya. Kalau nama beliau Rido. Ya, jadi beliau ini aktivis yang idealis juga di Kota Bogor. Ya kan? Barusan cerita-cerita latar belakangnya luar biasa. Ya kan? Jadi pejuang utuh, maksudnya pejuang utuh itu gini. Kalau pejuang yang tidak utuh itu dia belum pernah ngalami di sana, tapi dia menghantam di sana. Ya, beda loh. Ya kan? Ketika kita pernah ngalami di sana, ya kan, terus kita di luar, terus kita hantam di sana, artinya kita tahu betul apa seluk-beluk yang kita kritisi itu gitu. Ya. Nah, kayaknya kita bahas tentang Kota Bogor, ya Bang ya. Boleh ya. Jadi bisanya. Kota Bogor ini apa ya? Banyak sekali berkaitan dengan kepala daerahnya ini. Kalau yang saya tahu dari obrolan di masyarakat, ya, hanya beberapa kelompok saja yang mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu artinya diakomodir apa namanya itu keinginannya, kebutuhannya ya. Jadi enggak merata. Contohnya di sini aja deh. Ya, di kampung ini masyarakat miskin, maaf gitu. Itu masyarakat miskin. Tinggalnya di rumah kotak-kotak yang mana motor aja bersimbangan 2 aja tidak cukup gitu. Ya kan? Belum pernah ada Pak Wali Kota itu turun ke sini. Jokowi aja kemarin turun ke sini. Saya nggak tahu apa pembisiknya lebih hebat, pembisiknya Jokowi atau Pak Bima ini nggak punya pembisik sehingga dia nggak tahu, ya nggak tahu wilayahnya sendiri. Padahal wilayahnya kan kecil, Kota Bogor itu kecil sekali gitu. Ringan sekali lah kalau jadi wali Kota Bogor itu, menurut saya ringan sekali gitu, karena wilayahnya kecil, penduduknya juga nggak terlalu majemuk, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di wilayah sini juga belum pernah kena apa namanya itu perhatian dari Pak Wali Kota gitu. Ya, terus juga ada beberapa hal yang pengelolaannya selama 2 periode ini banyak yang tidak sesuai. Gitu. Contohnya gini, mungkin abang tahu ya. Beberapa kasus tentang PDJT Transpakuan, ya kan, itu ada sekitar puluhan karyawan yang dirumahkan, Yang belum dapat pesangon. Ada juga yang mereka bilang mereka itu seperti dijebak gitu. Ya, jadi disuruh mengundurkan diri terus dikasih uang. Itu ceritanya gitu bang. Ya, nah kemarin itu beberapa teman-teman PDJT itu sempat minta tolong ke kita, ya kan. Sempat saya konsultasi sama Mas Sugeng. Ya, Mas Sugeng siap tuh untuk memfasilitasi minimal itu mewujudkan hak karyawan PDJT. Tetapi ya saya nggak tahu kok tiba-tiba setelah kita ini panas, teman-teman PDJT sendiri dingin gitu. Ya bang ya, nah dinginnya itu kenapa? Ya, mungkin disiram air es ya kan, atau air sirup, ya kan ya, kita nggak tahu kan gitu. Jadi ini memang perjuangan tuh unik. Makanya kalau saya, ya kan, dengan koordinator penggugat PDJT itu, saya maunya bikin komitmen gitu, ya kan. Ayo kita berjuang, kita memperjuangkan kalian, ya. Kita nggak minta uang kita, karena kasihan memang gitu. Ya kan, mereka kerja berpuluh-puluh tahun, ya kan, terus ikut membesarkan PDJT Transpakuan. Ternyata kok ketika tiba-tiba Transpakuan itu kolab, ya kan, itu mereka diperlakukan tidak adil gitu. Nah, rupanya ini politik pecah belahnya tetap ada gitu. Jadi ketika satu orang mewakili banyak orang muncul, ya kan, ini yang mau diserang ini gembosi gitu, ya kan, gembosi masuklah ke orang berikutnya. Jadi orang berikutnya ini disuruh
mendinginkan. Otomatis ini nggak bisa berjuang sendiri gitu. Ya kan, model-model gitu. Makanya sulit lah. Jadi harus, kalau teman-teman PDJT ngomongnya gini, kenapa sih memperjuangkan kita aja sulit? Loh, bukan masalah memperjuangkan sulit, kalian yang sulit. Ya. Kalian mau berjuang, mau menuntut haknya itu bisa sampai puluhan juta per orang, ya kan? Harusnya kalau dihitung itu per orang bisa puluhan juta. Itu makanya pihak pemerintah kota karena menghitung tuntutannya besar, secara hitung-hitungan gaji, pesangon dan lain-lain itu hitungannya besar, makanya jadi ini seperti dihambat. Kalau kecil itu pasti diselesaikan, kan gitu ya kan. Kan pemerintah kota nggak mau terganggu uangnya, ya kan. Yaitu mau uang APBD atau uang pribadi atau uang yang pernah diambil, ya kita kan nggak tahu. Diduga seperti itu, ya. Terus kalau Transpakuan itu apa namanya? Kok bisa bangkrut? Gitu, ya kan. Saya pernah turun ke lapangan, bahkan dulu itu pernah ada rapat yang mana ada apa namanya bang, yang 3 angkot itu diganti dan 3 angkot menjadi 1 bus. Nah itu apa namanya, revitalisasi atau apalah gitu ya, nggak ngerti saya istilah, tapi saya paham itu. Jadi kalau kita punya 3 angkot, ya kan, kita berhak atas 1 bus Transpakuan. Sebetulnya udah bagus tuh untuk mengurangi kemacetan, karena Bogor ini terkenal dengan kota 1 juta angkot. Ya, nah itu sudah bagus, tapi kok ternyata nggak jalan. Kenapa? Ya kan? Apa yang salah? Ya kan? Sebetulnya ini kita perlu menemui dirut PDJT. Kalau dirop-nya saya kenal baik, saya kenal dekat gitu, ya kan. Dan memang apa namanya, susah lah, ya susah karena mereka ini memang tersistem baik ke bawah gitu. Ya, jadi kalau sudah tersistem baik ya, kalau mau ada hajaran ya dia bisa meredam gitu. Ya, jadi apa namanya, beliau ini pembina MRB, ya bang ya. Saya kalau di MRB sendiri nggak aktif ya. Saya insya Allah mendirikan organisasi sendiri, organisasi kemasyarakatan, LSM lah, Gerakan Masyarakat Kota Bogor. Nah, insya Allah nanti mungkin launchingnya setelah Idul Fitri saya akan launching organisasi namanya Gerakan Masyarakat Kota Bogor. Tujuannya? Nah, kalau GMKB di dalam benak saya, di cita-cita saya adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat, membangun kontribusi masyarakat, menumbuhkan kontribusi dan kecintaan masyarakat terhadap Kota Bogor. Di samping itu juga tetap kita menjadi sebuah kontrol sosial. Jadi jangan juga kita terlalu mengkritisi tapi tidak pernah kita memberikan kontribusi. Nah, harapan saya, kalau saya sendiri, cita-cita saya ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kalau setelah di launchingnya Gerakan Masyarakat Kota Bogor, nah anggota yang sudah siap gabung dengan saya sudah sekitar 600 orang, alhamdulillah. Hanya mereka tinggal menunggu dihubungi oleh saya saja. Nah, apabila ini sudah terbentuk, harapan saya adalah organisasi ini mampu menjadi jembatan daripada kesulitan masyarakat. Jadi saya sendiri, tujuan saya membangun hubungan dengan birokrat atau dengan para pemilik kebijakan itu, kalau pribadi saya bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, untuk diri sendiri atau pribadi. Saya tidak pernah mencari atau meminta uang dari para pejabat atau dari birokrat. Saya membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, dengan pejabat, dengan lurah, dengan camat atau kepala dinas adalah dalam angka saya habbu minanas, bagaimana saya memposisikan diri saya bisa memberikan kontribusi dan kemudahan bagi masyarakat yang meminta pertolongan kepada saya atau lembaga saya nantinya. Dan hal ini saya lakukan ketika saya masih dengan masyarakat, dengan Mitra Rakyat Bersatu. Saya tetap, walau saya secara organisasi sudah tidak dengan Mitra Rakyat Bersatu, tapi secara hubungan silaturahmi saya tetap berjalan dan tetap bekerja sama. Karena ketika saya ada yang meminta tolong mengurus pasien,
Ya saya kerjasama dengan pihak relawan di Bogor Utara khususnya. Memang relawan itu adalah bentukan saya. Iya. Saya membentuk relawan Mitra Rakyat Bersatu ini tahun 2017 sekitar ada 7 orang. Ya saya dengan mereka juga gitu ya, sama-sama aja lah. Yang intinya kalau kita mau peduli sama masyarakat, kita tetap bisa bersinergi dengan siapapun ya, nanti mungkin dengan KKI juga, yang pada prinsipnya bagaimana diri kita, organisasi kita menjadi bermanfaat buat masyarakat gitu. Bisa memecahkan kesulitan dan jerit tangis masyarakat. Mereka ini kan kita ketahui di masyarakat tataran masyarakat bawah, ketika berurusan dengan birokrasi, berurusan dengan rumah sakit, mereka ini kadang polos gitu. Banyak yang tidak paham, banyak yang tidak mengerti. Nah, kita lah kalau memang kita punya sedikit pengetahuan, kita punya sedikit jaringan, tidak besar mungkin jaringan yang kita punya, tapi walaupun sedikit, kalau bermanfaat, ya kita berikan manfaat itu untuk masyarakat. Bagi saya bukan seorang yang ibaratnya frontal, yang ibaratnya kalau di politik tuh istilahnya Garis keras. bukan, ada di luar pemerintah istilahnya? Oposisi. Saya juga tidak menjadi oposisi. Iya. Nah, karena bagi saya menjadi oposisi, tidak menjadi oposisi, kedua-duanya adalah sama. Bagaimana menjadi oposisi pun, oposisi artinya yang kritik membangun. Iya. Dan saya tidak pernah menghajar atau mengkritisi orang kepada orangnya gitu ya, kepada person. Dan ini juga kan tidak boleh gitu kan, apalagi melakukan namanya pencemaran nama baik atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Toh mungkin posisi mereka dengan posisi kita juga berbeda pandangannya kan ya. Tapi contoh di Kota Bogor sendiri saya mungkin termasuk kritik ya. Kemarin juga saya sempat diminta keterangan oleh media berkaitan dengan tes swab yang dilakukan anggota DPRD. Nah, sebagai masyarakat yang diminta pendapatnya, ya wajar-wajar saja saya bicara ya. Dan kepada anggota dewan pun tidak boleh baper di bawah perasaan. Namanya masyarakat mengkritisi pejabat, mengkritisi anggota dewan, ya wajar-wajar aja lah. Inilah namanya romantika demokrasi. Kalau nggak mau dikritisi ya jangan jadi Jangan pejabat. jadi pejabat, betul. Karena memang kalau pejabat berasal dari rakyat, ya yang mengawasinya juga rakyat, Iya, gitu kan. Jadi idealnya pejabat ataupun dewan ya harus siap pasang telinga yang lebar Iya. gitu. Jadi jangan setelah kita kritisi lalu marah sama Iya. kita. Itu menjadikan sebuah masukan. Karena gini, kalau mereka pun tidak kita kritisi, mereka juga bisa kebablasan. Seolah-olah ini nanti juga jadi jadi arogansi yang muncul. Kalau bisa-bisa jadi otoriter. Semua dalam kerangka bagaimana kita saling mengingatkan saja. Termasuk saya kepada pimpinan Kota Bogor, saya kepada yang pimpinan Kota Bogor yang memang gerakan atau programnya berhasil, ya kita akui. Janganlah kita mencaci selalu pemerintah ini, karena pemerintah ini ada baiknya, ada buruknya. Yang baiknya kita harus akui, yang buruknya kita koreksi, kita berikan masukan. Nah, kebanyakan juga kan kadang saya suka melihat banyak orang cuma mengkritik tapi tidak bisa memberikan kontribusinya. Nah, kalau saya di MRB juga, semasa di MRB dan sekarang pun MRB juga sama, masih bagus. Dia kritis tapi kontributis. Jadi kita mengkritisi tapi kita memberikan kontribusi yang nyata. Contoh apa? Kami ini sudah memberikan perbantuan mediasi kepada ratusan pasien non BPJS yang mereka tidak ngerti bagaimana caranya tidak punya BPJS. Pasien-pasien yang BPJS-nya tertunggak. Orang-orang yang ijazahnya ditahan. Nah, kami sudah banyak memediasi dan mengadvokasi. Bahkan kita juga pernah mengadvokasi buruh PT Pintu Mas Garmindo yang mau di PHK. Kita advokasi ke Dinas Tenagakerjaan. Alhamdulillah semua berhasil. Jadi apa yang kami lakukan, alhamdulillah selama ini mungkin Rasulullah bersabda, barang siapa yang di benaknya seorang manusia selalu ingin berbuat baik, Allah itu akan memberikan jalan dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, yang saya lakukan dengan kawan-kawan di MRB dulu, semuanya karena kitanya pasdabikumul khairoh niatnya, alhamdulillah semuanya berjalan, tidak pernah ada yang gagal dalam mengurus
baik orang sakit, Tergantung baik niat ya, ijazah, Bang. tergantung niat. Jadi kalau kadang kita dihalangi oleh niat kita sendiri, ketika niat kita jahat, maka jalannya pun akan sulit. Iya. Tapi ketika niat kita baik, menolong orang, insya Allah. Iya. Kemarin saya juga nolong masyarakat jam 2 malam yang mau melahirkan tidak punya uang, BPJS-nya juga dimatikan oleh pemerintah pusat, BPJS PBI jam 2 malam. Alhamdulillah di puskesmas koordinasi saya dengan kepala Dinkes dan kepala puskesmas Bogor Utara, bayinya dibawa ke Sentosa, dirujuk, sekarang sudah pulang. Tadi saya baru menengok ke bayinya dan ibunya, dan saya juga tadi memberikan bantuan sembako titipan dari Pak Wakil Wali Kota buat ibu bayinya itu dan keluarganya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah pulang, sudah sehat. Nah, harapan saya juga dengan banyaknya ini kan sejak zamannya reformasi tumbuhlah organisasi-organisasi. Iya. Seolah pengekangan itu hilang kan, sehingga tumbuh organisasi-organisasi yang sama dengan YKKI. Nah, harapan saya setiap organisasi apapun itu mampu memberikan kontribusi, karena kalau kadang juga kita harus mengartikan apa sih nama YKKI juga sama LSM, lembaga swadaya masyarakat, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Yayasan juga LSM, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, kalau kita memiliki mengerti terhadap filosofi lembaga swadaya, suatu sendiri, daya itu kemampuan sendiri. Jangan menginterpretasikan setelah menjadi LSM kita malah berbuat tidak baik, meras inilah, meras Iya. itulah. Itu kan yang salah menerjemahkan dari kata swadayanya, suatu sendiri, daya itu kemampuan. Iya. Ya kemampuan sendiri seharusnya. Mengandalkan kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri. Bagaimana kita sebagai sebuah lembaga mampu mendongkrak, ibaratnya mencari pendanaan secara mandiri. Iya. Toh kalaupun kita harus minta kepada pemerintah, itu sifatnya adalah kemitraan. Iya. Misalkan kita punya program, ya kita bermitra dengan pemerintah, join lah. Iya. Dari pemerintah memang adalah dana untuk pembinaan organisasi masyarakat. Dan saya melihat, kalau saya melihat di medsosnya YKKI juga gerakan kebaikannya saya salut juga, sampai lewat jembatan ke hutan. Saya salut juga, saya jujur, saya dengar Pak Oscar ini saya buka YKKI itu. Ini Pak Oscar kata teman saya, punya teman saya namanya Rahmat Sabana. Oh iya, itu juga kayaknya ada di KKI ya. Ya, soalnya saya tahunya dia ke MRB kok bawa filosofi hidup menghidupi, padahal di MRB itu bukan begitu. Di Oh, gitu MRB ya? iya kok dia bawa hidup menghidupi, kata ini filosofi sendiri. Kalau di MRB itu bukan motonya, bukan begitu. Saatnya masyarakat mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oh, itu gitu. moto MRB. Iya. Kalau kita kan hidup menghidupi, sejahtera mensejahterakan. Sejahterakan. Memang pada prinsipnya organisasi apapun dibentuk adalah bagaimana memberikan kontribusi terutama kepada anggotanya dulu. Iya. Sebuah organisasi yang mampu mensejahterakan anggotanya itu lebih hebat ya. Iya. Setelah kita mampu menghidupi anggotanya, maka kita akan lebih mampu lagi menghidupi masyarakat, Betul. membantu masyarakat. Iya. Nah, Jadi ini sebetulnya sama, arah juangnya abang ini sama, cuman bedanya di latar belakang. Ya, Iya. kalau abang ini saya memang PNS latar belakang PNS, terus sekarang pengusaha, ya kan. Terus beliau Usaha ini, kecil. jadi beliau ini mengeluarkan modal sendiri, ya luar biasa. Ya, Gerakannya dengan uang sendiri. ya gerakan dengan modal sendiri, tapi Dengan uang dia sendiri. menggerakkan orang dengan modal Dengan uang beliau. sendiri. Ini luar biasa gitu. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah jadi pengusaha punya duit pelit. Ya. Kalau KKI nggak gitu. Kalau KKI itu karena saya bukan pengusaha, saya juga bukan mantan PNS gitu. Jadi kalau saya menggerakkan pola pikir, ya pola pikir masyarakat, artinya gini, yuk jadi sapolidi gitu ya kan. Kita sama-sama bersatu untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, ketika tercapai tujuannya, ya tujuannya itu dibagi sama-sama. Iya, betul. Ya, itu kalau di KKI seperti itu nggak masalah, intinya sama. Ya. Tadi seperti beliau katakan, kita mengkritisi tapi memberikan kontribusi. Ya kan? Kalau di KKI itu kita mengkritisi tapi kita memberikan solusi. Ya kan? Jadi alangkah indahnya nanti ketika kita mengkritisi, misalnya suatu saat kita dipanggil wali kota nih, ya Pak, ini kebijakan Bapak itu begini. Ya, kalau cuma ngomong kesalahan, iya semuanya punya kesalahan. Tapi kalau misalnya kita mampu memberikan solusi, kan nyaman, ya kan? Misalnya wali kota, terus menurutmu gimana? Wah, menurut saya begini Pak, bagaimana kalau begini? Ini kan mengena ke masyarakat nih, dan ini memang
amanat masyarakat itu, amanat penderitaan rakyat itu harus dicukupi, hak masyarakat itu dicukupi dulu, ya kan? Seperti itu misalnya ya. Otomatis kan kita akan bermitra dengan pemerintah. Pemerintah seneng, oh organisasi ini mengkritisi tapi memberikan jalan keluar, ya bukan mengkritisi tapi menggerogoti, Iya, betul. ya yang banyak maaf gitu. Iya. Ya kan, saya juga pernah kok jadi itu gitu ya. Jadi ya Bang ya, jadi udah lelah gitu ya kan. Jadi kita mengkritisi orang, mencari-cari kesalahannya orang dengan tujuan ya kita diajak, Jadi peti. ya kan, kita diajak atau kita terima setoran gitu ya kan. Jadi kita sama Bang gitu ya kan. Jadi mungkin nanti kedepannya saya juga sudah menjadi masyarakat Bogor ya kan. Jadi saya dari lahir tahun 70 sampai tahun 90 itu saya besar di Semarang, ya kan. Dari tahun 90 saya hijrah di kota Bogor, ya Bogor Utara Bang, Iya. sampai saat ini gitu ya kan. Jadi saya ya cukup banyak mengetahui lah seluk beluk atau bahkan kehidupan atau budaya kota Bogor ini seperti apa, ya kan. Iya. Contohnya gini Bang, kalau bulan puasa ya kan, istri saya pedagang. Jadi kalau bulan puasa ini 1 minggu puasa pertama itu pasti sepi. Kenapa? Karena masyarakat Bogor ini senang memasak. Iya. Belanja, Selanjutnya baru memasak. beli ya. Iya gitu. Minggu kedua baru tuh mulai beberapa orang mulai malas masak gitu. Minggu ketiga banyak yang malas ya. Dengan yang instan ya. Iya gitu ya. Oke, jadi mungkin nanti Mah ini tolong nanti dimatikan, nggak ada yang bisa matikan. Jangan aku lihatin. Ya gitu ya. Jadi mungkin ini pertemuan awal saya dengan Bang Ridos yang selama ini cuman saling intip aja. Ya, saya ngintip status beliau nih. Wih, keras juga nih mengkritisi pemerintah kota gitu ya kan. Padahal pemerintah kota Bogor ini termasuk kuat. Iya. Saya tahu ya kan, karena saya juga di salah satu ormas. Jadi saya tahu kota Bogor ini backupnya beberapa ormas ya kan. Iya. Seperti itulah ya kan. Ini bukan dalam rangka ini ya untuk macam-macam, sama lah di semua daerah itu sama gitu ya. Jadi Iya, itu udah pastilah. Namanya kita sebagai komponen masyarakat adalah hak kita punya hak juga kok untuk mengkritisi pemerintah. iya, betul. Tapi pada dasarnya yang penting kritis itu tidak sebuah perbuatan pencemaran nama baik Iya. atau perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Jadi semua masih dalam koridor-koridor. Jadi jangan juga kita menjustis orang, menunjuk-nunjuk, wah ini kamu salah, ini kamu salah. Karena kita kadang dalam posisi bukan dia juga, kita ini penonton kadang lebih pintar biasanya. Iya. Tapi ya itulah namanya romantika demokrasi, penonton, pengamat lebih pintar daripada Iya. pelaku. Betul. Sama dengan pemain bola. Jadi yang pelaku ini juga jangan terlalu a priori dan Betul. jangan baperan. Karena pelaku-pelaku juga ya sama pengamat. Pak Wali Kota Bima Arya juga dulu adalah pengamat kan. Iya, Ketika betul. menjadi pengamat kan pasti lebih pintar daripada